Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah sehat semua dik. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui nama kakak? Belum ada dik. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Piping dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini adik-adik saya akan mengambil alih mata pelajaran gambar instalasi listrik yang telah diamanahkan guru adik-adik kepada saya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya persilakan kepada ketua kelas untuk membaca doa. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan semoga doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kakak bawakan pada hari ini, yaitu simbol komponen pada rangkaian motor listrik. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah ada yang mengetahui apa itu simbol komponen motor pada rangkaian motor listrik? Apakah adik-adik sudah mengetahuinya atau belum? Belum ada mengetahuinya. Baik, adik-adik, pada simbol komponen pada rangkaian motor listrik yang pertama yaitu MCB, di mana komponen MCB ini berguna untuk mengamankan pada motor yang terjadi korsleting, terjadi beban lebih atau hubungan singkat pada motor. Maka MCB ini berguna untuk memutus arus listrik yang ke motor agar motor ini aman dari kebakaran. Itu adik-adik fungsi dari MCB, dan adik-adik bisa melihat contoh gambar yang di samping. Ini adalah contoh komponen MCB. Ini adalah komponen MCB satu fase. Selanjutnya adik-adik, adapun komponen yang kedua yang kakak akan bahas yaitu komponen kontaktor magnetik. Kontaktor magnetik di sini adalah alat yang digunakan untuk sebagai saklar otomatis karena bergerak menggunakan koil energi listrik. Gambar di samping adalah gambar kontaktor magnetik pada rangkaian tenaga. Maksudnya adik-adik, rangkaian ini adalah tempat di mana kabel 3 fasa yaitu RST mengalir. Jadi perlukah kontak NO sebelumnya? Baik, sebelum kakak melanjutkan pembahasannya, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah ada mengetahui di sini atau adakah pernah melihat kontaktor magnetik? Oh, belum ada Baik, adik-adik bisa melihat gambar pada di samping. Ini adalah contoh gambar kontaktor magnetik, di mana gambar ini yaitu simbol, bukan kontaktor seutuhnya, tapi ini simbol kontaktor pada gambar rangkaian listrik. Ini adalah simbol adik-adik. Selanjutnya, biasanya kontak tersebut bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana nomor ini adalah nomor terminal pada kontaktor sebagai kontak utama, atau pada beberapa jenis kontak utama bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 berwujud lebih besar. Itu tadi komponen kontaktor adik-adik.
Apakah adik-adik ada yang bertanya masalah komponen kontak magnetik? Oh, baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen yang ketiga yaitu TOR atau terminal overload. Terminal overload di sini adik-adik adalah alat yang digunakan untuk pengaman beban lebih. Overload biasanya disimpan di depan kontaktor magnetik untuk menuju motor listrik 3 fase. Adik-adik bisa melihat simbol dari TOR pada gambar rangkaian listrik. Ini adik-adik adalah contoh gambar komponen TOR atau terminal overload. Pada gambar rangkaian tenaga, jarak antara kontaktor magnetik dan overload disimpan berjauhan. Pada nyatanya, overload nyaman disetting untuk menempel pada kontaktor magnetik. Terdapat ada kabel penghubung di antara keduanya. Itulah tadi pengertian dan gambar dari terminal overload. Baik, selanjutnya kakak akan membahas komponen selanjutnya. Komponen yang keempat di sini adik-adik yaitu push button. Di sini adalah push button adalah alat yang digunakan untuk sebagai saklar penghubung, yaitu ketika kita menekan push button maka kontak hubung di dalamnya akan berubah dan mengaktifkan atau mematikan rangkaian kontrol. Ketika kita membuka tekanan kita, maka kontak hubung tersebut akan kembali pada posisi semula. Push button ini adik-adik mirip dengan saklar lampu. Jadi perbedaan saklar dan push button adalah push button yang digunakan pada rangkaian motor listrik, sedangkan saklar itu khusus untuk lampu saja. Adik-adik bisa melihat komponen atau simbol dari push button yang ada pada gambar di samping. Ini adalah contoh komponen atau simbol dari push button. Baik, komponen selanjutnya yaitu terminal relay. Adik-adik harus mengetahui apa itu terminal relay atau TDR. Bertugas untuk mengubah kontak NO dan NC pada timer berdasarkan waktu yang telah disetting. Pada gambar di samping adalah bentuk coil dari timer yang digunakan untuk rangkaian kontor atau coil pada timer bernomor 2 dan 7. Untuk memasangnya, perhatikan gambar tengah adalah kontak hubung timer. Namun tenang saja, TDR dilengkapi dengan soket sehingga sobat tinggal hubungkan dengan nomor yang sesuai dengan soket timer tersebut. Adik-adik, apakah ada yang bertanya pada komponen timer? Baik, saya silahkan untuk pertanyaannya. Oh, pertanyaan sangat bagus, yaitu apa itu soket? Oh baik, saya akan menjelaskan apa itu soket. Soket adalah sebuah terminal pada timer. Baik adik-adik, itulah tadi komponen pada rangkaian motor listrik. Ada 5 komponen yang kakak tadi jelaskan. Semoga komponen yang kakak jelaskan tadi bisa adik-adik pahami dan bisa mengetahuinya nanti. Baik, mungkin itu saja kakak yang bisa jelaskan kepada adik-adik. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan saya. Semoga adik-adik sehat dan bisa menjadi orang yang berguna bagi teman-temannya. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.